Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estika Jati, calon guru penggerak angkatan 4 tahun 2021 dari SMKS An-Nasihin, Tangerang Selatan, Banten. Video ini merupakan tugas dari modul 1 program guru penggerak yang mengenai budaya positif, yaitu berisikan tentang posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu membantu murid dalam menyelesaikan masalahnya atau disebut dengan restitusi, mengenai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, serta kesepakatan bersama. Berikut akan kita saksikan video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Estika Jati dari SMK Anasihin Tangerang Selatan, Banten. Pendapat saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan hendaknya menitik beratkan pada kebebasan peserta didik dalam pembelajaran agar potensi peserta didik tergali dan berkembang secara optimal. Untuk itu diperlukan pemetaan potensi peserta didik dan pengadaan fasilitas dalam pengembangan potensi tersebut. Dalam lingkungan sekolah kami, program seperti itu misalnya adalah pengembangan keterampilan di bidang komputer, seperti mengetik, mengolah data, dan membuat presentasi, serta pelatihan pembuatan website, juga memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti lomba di luar sekolah seperti lomba pembuatan website, lomba kepramukaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Sekolah kami adalah sekolah swasta di Tangerang Selatan yang lingkungan masyarakatnya dengan kemampuan untuk mendukung operasional dan fasilitas sekolah masih belum standar ya. Dan kami mengandalkan lebih banyak bantuan dana BOS. Kegiatan pendidikan kami perlu ditingkatkan seperti dalam sumber daya manusia dan juga fasilitas peralatan. Memang program guru penggerak sangat diperlukan guna meningkatkan mutu pendidikan sekolah kami. Upaya sekolah kami selama ini dalam meningkatkan pendidikan, misalnya dengan mengikut sertakan guru dan peserta didik dalam lomba olimpiade, lomba guru prestasi, lomba pembuatan website, dan lain-lain. Beberapa bulan yang lalu sekolah kami terpilih menjadi salah satu percontohan dengan program sekolah berarti atau sekolah berkarakter, sehat, dan inovatif. Program ini diselenggarakan oleh tim CSR dari suatu lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang properti di Tangerang Selatan. Dalam program tersebut diadakan pelatihan daring untuk guru atau peserta didik, baik pelatihan dalam bidang mata pelajaran matematika, bahasa, melukis, dan lain-lain. Juga bantuan pengadaan tanaman-tanaman, hewan peliharaan seperti ikan, pembuatan kompos, dan lain-lain. Sekarang ini sekolah kami akan mengikuti pameran produk karya sekolah yang diselenggarakan oleh tim CSR Kota Tangerang Selatan tersebut. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi, tentu saja dengan mengimplementasikan sebaik-baiknya pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya. Untuk sebelum pembelajaran ini, silakan memimpin doa. Devi. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan ditulis kehadirannya nih, siapa saja. Juga jangan lupa nanti ada
Google Form, nanti kalian juga bisa mengunjungi ya, nanti saya kirim alamatnya. Nah, untuk kali ini pembelajaran kita, tujuan pembelajarannya adalah, jadi kita sekarang ini mengenai listrik arus searah ya. Listrik arus searah, dengan tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran, siswa dapat menganalisis dan merangkai komponen secara seri atau paralel dan dapat mempresentasikan alat yang dibuat. Nah, sebelum pelajaran sebelum ini mengenai apa? Mungkin Nadia jawab. Dia masih di situ, apa udah keluar? Oh, masih ya? Halo Nadia. Sebelum pembelajaran ini listrik arus listrik searah, kita sebelumnya telah belajar tentang apa? Mungkin yang lain bisa bantu? Salsa ya? Listrik statis. Ya. Videonya? Belum Pak, masih muter-muter. Muter. Ya, tunggu aja ya. Sudah? Kedengeran nggak? Dengeran Pak. Kedengeran. Listrik arus searah atau DC. DC itu panjangan direct current ya. Direct current. Listrik searah. Tenaga listrik seri, paralel, dan gabungan. Nah, ini sebetulnya di pelajaran di SMP udah ya, udah belajar ini. Iya Pak. Ini yang seri ini ya, ada R1, R2, R3. R1, R itu singkatan dari resistor atau hambatan listrik. V itu voltage atau tegangan. Kemudian yang ini, yang kedua yang sebelah kanan itu paralel. I itu artinya kuat arus. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis, nanti disampaikan ke saya. Ya. Dan nanti ini rangkaian gabungan tuh ini paralel 15 sama 30 ohm, yang 20 ini seri dengan yang paralel ini gabungan. Baterai. Ya, lanjut. Ini yang gabungan juga begini juga termasuk gabungan. Seri dulu baru paralel. Ini komponen elektronik, lampu LED dan buzzer. Nah, ini contoh komponen. Untuk lampu ini yang merah nih. Kalau buzzer itu yang hitam, ini ada bunyi nih. Kalau yang lampu ini ada dua ini ya, apa ada? Dua gagang nih. Yang satu panjang, satu pendek. Kalau yang panjang itu dihubunginya ke positif, kutub positif dari baterai yang di atas, di atas. Yang pendek itu yang negatif, jadi nanti bisa nyala. Kalau yang ini kabelnya ada merah hitam, yang hitam itu di sumbu di kutub negatif baterai, yang merah di kutub positif. Nah, ini contoh baterai.
Yang atas positif ya, yang bawah negatif. Ini kalau yang 9 volt itu dua-duanya di atas. Bagaimana listrik dapat mengalir, Pak? Bagaimana listrik dapat mengalir? Ya, bagus, pertanyaan yang bagus. Selanjutnya, mungkin ada yang bertanya lagi. Siti Merong, tanya. Apakah pada rangkaian paralel baterai lebih cepat bisa? Iya, baik pertanyaan. Apakah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Arus listrik sudah kelihatan semua. Sudah. Nah, arus listrik itu merupakan pergerakan elektron. Elektron yang bergerak secara acak dalam antar tidak akan menimbulkan arus listrik. Jadi ada pergerakan, harus ada gerakan muatan dalam satu arah supaya terjadi arus listrik. Arus listrik itu sebenarnya kesepakatannya adalah pergerakan muatan positif. Arus ini yang disebut dengan arus konvensional. Tapi pada kenyataannya pembawa muatan yang bergerak adalah elektron yang bermuatan negatif berlawanan arah dengan arus konvensional. Meskipun demikian, berlaku arah arus listrik sesuai dengan pembawa muatan positif. Memiliki efek yang sama dengan pergerakan pembawa muatan negatif. Syarat-syarat arus listrik dapat mengalir yaitu rangkaian harus tertutup. Harus ada beda potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Misalkan pada baterai ya, arus listrik mengalir dari listriknya dari positif ke negatif. Ini ada yang positifnya mengalir ke lampu, kemudian balik lagi ke bagian negatif. Nah, ini prinsip dari listrik DC atau syarah. Ini harus tertutup supaya lampunya bisa nyala. Ini sumbernya ada di ini ya, physics classroom. Ini arus listrik ini dianalogikan dengan aliran air dalam pipa. Terus pompanya itu sebagai sumber listrik. Nah, ini rumus kuat arusnya ini adalah Q dibagi T. Q itu muatan, T itu waktu. Mirip dengan debit. Kalau di fluida itu kan debit itu volume dibagi waktu. Nah, ini muatan dibagi waktu. Oke, saya teruskan. Ini rumus lain N kali E, ya, E itu muatan elektron 1,6 10 min 19 kulum, ya, 10 pangkat min 19 kulum. Ini kemudian ada hukum ohm ya. Di grafiknya begini, beda potensial V dan kuat arus I. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. V dengan I, ya. V itu tegangan, I kuat arus. Itu sama dengan R, sama dengan V per I, atau V sama dengan I kali R. Ini masih ingat ya, pelajaran SMP, kelas berapa ini? 9 ya? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Ya, ini rangkaian seri. V-nya itu total adalah V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Untuk R hambatan kalau seri, R hambatan totalnya mirip dengan V ya, dengan tegangan atau potensial V R.
R total ya, atau RS itu sebenarnya R1 tambah R2 tambah R3. Nah, di gambar itu tadi untuk yang seri. Untuk yang paralel, gambarnya seperti ini. Nah, V-nya sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total. Untuk yang kuota arus I, jumlahnya I1 tambah I2 tambah I3. Jadi itu kuota arus ya, masing-masing pada komponen ini. Jadi ini gambarnya I1, I2, I3 itu dijumlahkan. Tapi R-nya tidak dijumlah. Ya, ini V-nya sama ya. Ya, R-nya itu begini. R-nya itu per R total atau R paralel sama dengan per R1 tambah per R2 tambah per R3. Ada yang itu rumusnya daya listrik W sama dengan V kali I kali T. Jawab nomor 2. Jawabannya pada rangkaian daya baterai lebih cepat habis karena kuat arus lebih besar, Pak. Iya. Yang ini yang jawab nomor 1 ini ya, coba yang tadi kan nanya nomor 1 kan, yang nomor 2 nanya Siti. Siti bisa jawab pertanyaan nomor 2 nomor 1. Siapa? Ya. Baterai bereaksi spontan menghasilkan elektron dari kutub negatif dan mengalir pada rangkaian yang tertutup menuju kutub positif. Iya, betul ya. Jadi pada rangkaian listrik itu elektron mengalir dari kutub negatif melalui rangkaian menuju kutub positif. Betul. Lanjut ini kita akan bagi kelompok ya, itu ada komponen-komponen kan, kita akan merangkai yaitu lampu dan buzzer, itu komponennya secara seri atau paralel. Ini akan saya tayangkan cara merangkainya di LKPD-nya ya. Sebentar, ada LKPD nanti kalian isi, ada petunjuk praktek. Saya share. LKPD. Ini terlihat nggak? Lembar kerja peserta didik. Sudah terlihat belum, anak-anak? Sudah, Pak. Ini nanti tulis kelas kelompok anggotanya ya. Kelompok 1 atau kelompok 2. Nanti tujuannya adalah melalui diskusi kelompok siswa mampu menganalisis dan membuat rangkaian arus rangkaian ya. Ini untuk penanda gempa bumi. Nah, ini bisa juga kalian membuat sensor panas juga bisa, sensor hujan juga bisa. Ini ada bahan-bahannya, buzzer, lampu, tang, solder, kabel, timah, baterai, buzzer, lampu LED, bandul. Ini ada pertanyaan diisi. Kesimpulannya nanti apa? Ini sudah. Nah, demikian tadi LKPD-nya. Kelompoknya bisa 2 atau 3 orang. Dan sekarang isi sudah di WA, sudah ada ya, sudah dibuka ya LKPD-nya ya. Diisi, kemudian nanti dipresentasikan LKPD-nya. Ya, LKPD. Ya, sekarang boleh di
Ini prakteknya nah yang sudah jadi itu rangkaian seperti ini. Ini ya. Nih, lihat ya. Atau satu lagi seperti ini. Ada dua. Nah ini. Disolder. Nah, kalau mau bikin di sekolah juga bisa nanti hari apa nih? Di sekolah. Hari ini atau besok. Dirangkai. Ini kalian lihat ya cara ini. Enggak tahu. Ini ada apa kabel USB ya. Colok di lampu di listrik ya. Di roll kabel ke listrik. Ini saya di sambung gitu. Ini dicolok nanti. Nah, marah kaki isi si Amel marah kaki yang ya. Hmm. Nah, ini kalau kita buka sambungannya, ini mati. Nih, kalau disambung ya, wah, ini atau nyala. Ini, nah kedua kabel ini yang ketika dia tidak nyambung, ini nggak nyala atau bunyi, tapi ketika disambung, tuh. Nah, jadi yang membuat bunyi atau nyala itu kabel yang ini dua. Nah ini sebagai sensornya. Ya. Kalau sensornya itu kita kasih, misalkan kita kasih garam ya. Ini garamnya itu dia masih kering, itu dia nggak bunyi, belum. Tapi kalau garamnya itu ditetesin air sebagai sensor hujan, nanti garamnya kalau kena air kan dia jadi lumer ya. Ini baru bunyi. Terus kalau kita getarkan ya, kita getarkan nih. Nah, itu bunyi. Ini sensor getar. Getarkan bunyi. Jadi itu satu sensor hujan udah tadi kasih garam, tetesin air. Yang kedua sensor getar, kita getarkan ya. Bunyi. Yang ketiga sensor panas. Kalau sensor panas itu nanti videonya saya tampilkan ya, sensor panas videonya. Sensor panas, sensor panas. Saya share screen untuk sensor panas. Sudah terlihat belum? Ini ada yang mau bertanya siapa? Satria? Angkat tangan ya? Silakan Satria mau nanya. Ya, ini sensornya nih. Kita kasih air panas. Siram air. Nah, dikasih air panas dia baru bunyi. Panas.
Ya. Kita masuk. Tadi sudah penilaian LKPD ya. Nanti kalian praktikum membuat itu rangkaian ya. Kemudian LKPD diisi, nanti di-share. Di-share, kalian share yang nge-share LKPD. Terus kalian nanti juga nge-share foto dari alat yang kalian bikin. Yang sudah selesai mengisi LKPD dan membuat peralatan, silakan share untuk kelompok yang sudah. Saya persilakan. Mungkin Devi Apriani, saya kasih kesempatan. Ya. Yang di LKPD, Pak. LKPD. Ini, Pak. Ya, ini LKPD-nya sudah diisi nama. Yes. Ya, lanjut. Untuk lembar berikut, halaman berikut. Untuk isian. Kesimpulan. Yang isian sama kesimpulan, Pak. Ya. Ya, sudah. Bagus. Terima kasih. Lanjut yang kegiatan, foto kegiatan di saat membuat alat. Ini sebelum jadinya, Pak. Ya, di bahan-bahan dan alatnya sebelum. Iya. Lanjut. Ini pas sudah jadinya, Pak, pas sudah nyala. Oke, ini sudah dicoba ya, sudah jadi. Ya, baik, terima kasih, Devi. Demikianlah kita sudah melaksanakan pembelajaran mengenai listrik searah atau DC. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, silakan mari kita simpulkan, dibacakan apanya hasil yang mungkin kalian sudah tulis. Devi. Kesimpulannya, listrik mengalir karena elektron dari baterai kutub negatif bergerak pada logam dan kembali menuju kutub positif. Ya, bagus. Betul. Bagus. Untuk yang kesimpulan selanjutnya ada lagi? Ada, Pak. Pada rangkaian paralel, kuat arus yang mengalir pada tiap komponen mengikuti hukum Ohm, V sama dengan IR, dan dayanya lebih besar karena tegangan tidak berbagi seperti pada rangkaian seri. Ya, baik sekali. Demikianlah pembelajaran listrik arus searah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa bersama. Ya, silakan pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Dan sampai ketemu lagi ya untuk pembelajaran berikutnya. Jangan lupa mengenai listrik bolak-balik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas sebagai CGP atau calon guru penggerak, saya akan menampilkan permasalahan yang dialami oleh murid mengenai ada dua kasus, yaitu kasus pertama, siswa atau murid tidak masuk sekolah tanpa izin. Yang kedua adalah murid tidak mengikuti ujian PAS atau penilaian akhir semester. Berikut akan saya tampilkan video tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wisnu, Iya, apa kabar? silakan. Ya. Terima kasih. Kabar Wisnu? Alhamdulillah baik. Kenalin, ini ibu saya. Oh iya, silahkan Pak. Ibu. Saya ibunya Wisnu. Iya, saya Gimana dari ya, Pak? sekolah. Ingin menanyakan kabar Wisnu, sudah 2 hari ini tidak masuk sekolah. Gimana kabarnya? Oh iya Pak, sebenarnya Wisnu sehat-sehat aja. Oh, Cuman iya, karena alhamdulillah. kemarin nggak ada yang jemput karena motor temennya rusak, jadi Wisnu nggak bisa masuk Pak. Karena di sini tidak ada angkutan umum untuk Wisnu berangkat sekolah Pak. Oh, begitu ya. Iya. Mungkin solusinya apakah Wisnu mungkin bisa jalan kaki atau naik sepeda atau punya sepeda barangkali? Ya sebenarnya kami punya sepeda Pak untuk Wisnu berangkat sekolah. Cuman sepedanya sedang rusak. Tapi nanti insya Allah kami usahakan supaya sepeda Wisnu bisa diperbaiki dan Wisnu bisa berangkat sekolah naik sepeda Pak. Ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki dan itu dapat bersepeda ke sekolah. Oh, jadi ternyata itu yang masalahnya, Iya, tidak ada Pak. kendaraan ya. Iya. Ya, akhirnya masalahnya sudah tahu dan ada solusinya. Baik, kalau begitu besok saya tunggu ya di sekolah. Mudah-mudahan Wisnu besok dapat segera ke sekolah kembali. Ya, amin. Ya, terima kasih nih, saya sudah merepotkan. Saya mau pamit dulu, minta diri. Ya. Makasih ya Pak. Makasih, Mohon Makasih maaf sama-sama. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Hadi selaku Kepala Sekolah SMK Nasihin dan Siti Aliyah atas ketersediaannya mengikuti undangan saya mengikuti Zoom meeting. Ini terkait Siti Aliyah pekan lalu tidak mengikuti PAS karena alasan tidak dapat sinyalnya lemah atau kondisi hambatan mengenai peralatan daring, ujian daring. Nah, ini saya konfirmasi lagi ke Siti Aliyah, apakah masalahnya seperti itu? Nanti, Iya Pak, saya ya, nanti Bapak Kepala Sekolah akan menjelaskan bagaimana solusinya. Mungkin bisa dicari jalan solusi. Begitu dari saya. Silakan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak Estika Jati telah membantu siswa yang mempunyai masalah. Tadi Siti Aulia menjelaskan bahwa kuotanya
tidak mempunyai dana untuk membeli kuota, maka solusi yang saya tawarkan yaitu kepada saudari Siti Aulia untuk bisa mengikuti ujian susulan di laboratorium komputer, di mana di sana tersedia internet yang cukup. Bagaimana menurut Pak Jati? Ya, bagus. Atau Terima kasih bagaimana untuk dari Siti Aulia, bagaimana bisa nggak melakukan apa yang Bapak tawarkan tadi? Ya Pak, saya bisa Pak. Bisa Saya ya? akan mengikuti susulan PAS. Ya, nanti kamu komunikasi dengan wali kelas ya, Baik, untuk mengatur jadwalnya. Baik Pak. Ya begitu Pak Jati yang Ya. bisa saya bantu seperti itu. ya, terima kasih Bapak Hadi. Itu ya, Siti Aulia. Bapak Hadi memberi tawaran solusi bagaimana mengikuti ujian PAS susulan, sehingga mungkin pekan depan ya, nanti kita tentukan segera jadwalnya. Jadi kita tidak ketinggalan, Siti Aulia, tidak ketinggalan ya untuk dapetin nilai. Mungkin itu saja. Apakah ada yang mau disampaikan, Siti Aulia atau Bapak Hadi? Ya, sekali lagi. Kalau saya cukup Pak. Ya, baiklah. Demikianlah kita akhirnya sudah menyelesaikan satu masalah ya. Bagaimana Siti Aulia pendapatnya? Apakah dengan cara seperti ini Siti Aulia merasa puas atau seperti apa dengan Ya Pak, saya penyelesaian? puas karena sudah dikasih kesempatan untuk melakukan PAS di laboratorium. Ya, baik. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan Zoom meeting ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Ya, boleh. Ya. Ini Waalaikumsalam tinggalkan meeting ya. warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video mengenai penanganan kasus di sekolah kami, yaitu SMK Nasihin. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan budaya positif, apa itu budaya positif, yaitu ini tentang keyakinan
kelas dan sekolah, dan kedua tentang kesepakatan bersama antara kalian dengan yang kesepakatan ini nanti ada konsekuensi, ada juga hukuman ya. Maksud saya begini, kalau budaya positif itu adalah bagaimana kita menjalankan aktivitas di sekolah secara positif ya, sehingga kita dapat melaksanakan pendidikan dan pengajaran ini dengan sebaik-baik mungkin. Yang tentang keyakinan kelas dan sekolah, contohnya bagaimana kita mempunyai hal-hal yang sebagai keyakinan kita yang kita harus dilaksanakan setiap harinya, itu hal-hal yang positif, yang baik ya, yang menurut kalian sebagai contoh adalah saling menyayangi, saling membantu, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian misalkan saling apa ya, intinya adalah sesuatu positif yang bisa kita hargai, nilai-nilai yang baik ya. Nah, yang kedua tentang kesepakatan. Kesepakatan itu artinya misalkan gini, kalau kita sepakat untuk datang tepat waktu, maka kalian harus datang tepat waktu. Kalau misalkan tidak, berarti ada konsekuensi atau hukumannya. Misalkan contoh kesepakatan ya. Di sini kan ada keyakinan kita harus saling menghargai. Jadi kalau misalkan kita mengganggu orang atau meminjam atau merusak barang teman, itu harus ada konsekuensinya ya. Seperti itu. Demikianlah nanti kalian akan membuat di kertas ditulis apa kesepakatan yang akan kita buat dan keyakinan-keyakinan yang bisa kalian tulis di kertas. Kemudian kita akan bahas bersama-sama. Demikian dari saya pengantarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah memahami penjelasan mengenai budaya positif dari Pak Jati dan praktek di sekolah, saya berpikir bahwa budaya positif sangat baik bagi pendidikan kami, yaitu untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kami mengembangkan potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan dari Bapak Estetika Jati yang terpilih sebagai guru penggerak di sekolah SMK An-Nasihin Tangsel sangat mendukung sekali dan ingin mengimplementasikan bahwasanya guru penggerak akan membimbing kita menjadi guru yang berbudaya baik di sekolah An-Nasihin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMK An-Nasihin telah mendengarkan dan memahami tentang budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Estetika Jati, dan insya Allah kami akan terapkan di sekolah kami.
Demikianlah video kami mengenai budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.